Hendaklah kalian bersyukur, sibuk bersyukur karena 3 hal. Yang pertama, sibuklah kalian bersyukur karena menjadi anak cucu Adam, menjadi manusia. Kita harus syukur Pak, kita menjadi manusia. Tidak seperti jadi kambing, jadi kebo, jadi tikus yang sering dikejar-kejar orang, atau jadi pohonan yang ditebang. Kita jadi manusia. Ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna. Diberi akal, dan perbedaan antara makhluk yang lain itu kita diberi akal. Yang akal itu kalau digunakan dengan maksimal itu sangat luar biasa, Pak. Sekarang begini, di zaman Nabi Sulaiman ada siapa yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari kerajaannya pindah ke istana Nabi Sulaiman? Siapa yang memindahkan itu? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman berkata, dikumpulin jin, ada manusia, semua itu dikumpulkan. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Oh, pada nunjuk orang kan? Kamu, jin. Berapa lama bisa mindahin singgasananya Ratu Bilqis? Kata jin, namanya jin Ifrit. Saya bisa memindahkan secepat engkau duduk kemudian bangun, udah pindah. Bayangin Pak, Nabi Sulaiman lagi duduk, kalau dia bangun langsung tuh pindah tuh singgasananya Ratu Bilqis di negeri Sabah. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat. Siapa lagi? Ada yang nunduk. Ada yang nunduk, siapa itu? Dalam Quran disebutkan orang yang memahami kitab Allah. Orang yang memahami kitab Allah. Berarti kitab apa? Kalau zaman Nabi Sulaiman, kitab Zabur. Nabi Daud kan? Berarti orang yang memahami kitab Zabur. Apa kata dia? Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depanmu sebelum matamu berkedip. Lebih cepat lagi. Ketika Nabi Sulaiman merem, pas dia melek udah ada singgasananya. Itu manusia atau jin yang memindahkan? Manusia seperti kita. Tapi karena dia menggunakan otaknya, kan gini Pak, dalam penelitian orang yang paling jenius di dunia saat ini itu nggak sampai 20% menggunakan otaknya. Orang paling jenius nih itu tidak sampai 20% menggunakan kemampuan otaknya. Itu udah jenius banget. Yang kemudian sekarang muncullah misalnya teknologi AI. Ya, teknologi AI itu teknologi yang luar biasa. Bapak mau ngapa-ngapain gampang sekali di teknologi AI itu. Yang tua jadi muda, yang tidak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab, Jokowi jadi bahasa Cina ngomongnya. Ngomong pakai bahasa Cina Jokowi, dibikin pakai program AI. Anies jadi ngomong bahasa Arab dengan fasih banget kayak orang Arab. Itu teknologi AI yang kalau kita orang awam tidak mengetahui itu, akhirnya kita percaya, wah Jokowi dari Cina nih. Padahal boro-boro ngomong Cina dia. Itu pakai teknologi AI. Siapa yang menciptakan? Manusia. Jadi hati-hati dalam teknologi. Pak Usai bisa nanti dibuat bergandengan sedang berjalan dengan seorang wanita, bisa. Atau Pak Jasep nih, orang memfitnah Pak Jasep sedang duduk dengan perempuan lain, dikirim ke istrinya, bisa marah itu istrinya. Kenapa? Karena persis sekali. Ya, tidak bisa membedakan kalau dia tidak tahu teknologi, akhirnya dia terpengaruh. Wah, jangan, suamiku selingkuh nih dengan orang lain. Padahal enggak, itu dibuat oleh teknologi AI, ya. Dan gampang sekali membuatnya kalau kita memahaminya. Nah, jadi kita bersyukur diciptakan sebagai manusia karena memiliki kemampuan itu kalau kita menggunakan otak kita dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia dengan bentuknya yang paling sempurna. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau dulu Pak, waktu saya mulai kuliah, belajar komputer gitu. Itu saya membayangkan kalau mau mengcopy data dari satu hard disk komputer ke komputer lain, itu repotnya bukan main itu. Tahun 90-an tuh. Jadi harus dibongkar dulu harddisknya, ditaruh sini, wah repot banget. Saya berpikir saat itu, kenapa kok harddisk gede banget sih? Kenapa sih nggak kecil aja? Nggak usah pakai pakai kabel, colok aja colok, gitu.
Akhirnya muncul flash disk. Ya Pak ya? Flash disk itu sama kayak hard disk. Dan sekarang sudah adanya 1 tera ukurannya. Satu hard disk kecil. Terus repotnya apa? Harus dicolok. Ngapain sih colok? Komputer di sana, saya kesana dulu, nyolok dulu. Ngapain sih pakai colok-colok? Nggak usah lah. Langsung transfer aja. Sekarang sudah ada Bluetooth, wireless, mentransfer data tidak perlu kabel. Kejauhan. Bagaimana kalau saya mau ngirim ke saudara saya di Surabaya ya? Masa saya harus ke sono? Sekarang sudah ada teknologi internet ya, khususnya dalam cloud, Google Drive, gitu. Jadi teknologi berkembang terus, Pak. Kalau kita tidak mengikuti teknologi akan ketinggalan ya gitu. Minimal kita tahu lah, ada teknologi ini, ada teknologi ini. Jadi kita bersyukur diciptakan sebagai manusia karena memiliki kemampuan itu kalau diasah. Itu yang pertama, bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Kambing nggak akan berpikir seperti itu. Ya, kambing nggak akan berpikir seperti itu. Yang kedua, kita harus sibuk bersyukur karena kita diciptakan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita semua sudah Islam, Pak. Coba Bapak bayangkan ada saudara, teman, sahabat yang masih non-Islam. Coba ajak mereka masuk ke agama Islam. Jadi mu'alaf. Sulit banget. Hidayah itu mahal. Jadi untuk jangankan teman, saudara deh, adiknya ada yang mungkin nauzubillah nih. Ada bapak punya saudara sepupu yang non-Islam. Coba ajak ke Islam. Nggak mau dia. Sulit. Kenapa? Karena saya 2 tahun pernah menjadi orang tua asuh orang Katolik. Jadi ada teman anak saya, orang Papua, Pak, Katolik dia. Anak SMA, anak kelas 1, kelas 2 SMA gitu. Masih kecil, masih remaja kan? Karena dia butuh orang tua asuh, saya menyanggupi. Tinggal di rumah saya selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Saya bilang, ini tinggal di rumah saya 2 tahun, jadi mu'alaf nih orang nih. Saya islamin gitu kan. 2 tahun saya ceramahin, saya kasih pengertian dengan cara saya yang baik itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Tapi minimal, ya kalau dia lagi sholat, saya suruh duduk di sofa. Dia manggil saya ayah. Kamu duduk situ, liatin ayah nih, lagi sholat. Liatin dia sholat. Bulan puasa, saya suruh puasa, saya paksa. Ya walaupun mungkin di luar dia makan juga ya, tapi yang penting saya tidak menyediakan makan siang. Makanya bangun sahur dengan buka puasa. Entah dia di luar mungkin makan, saya nggak tahu. Yang penting dia puasa. Walaupun setelah seminggu tipes, sakit. Setelah seminggu puasa sakit dia. Nah jadi, tapi minimal setidaknya saya meyakini ada dalam benak dia mengetahui, Islam itu seperti itu. Jadi nanti mungkin ketika hidayah itu sudah sampai ya ke dia ingat. Iya, ayah dulu ngajarin saya sholat, ngajarin saya puasa, ngajarin ngaji gitu ya. Walaupun sampai dengan lulus dia tidak menjadi mu'alaf ya. Nah kita bersyukur sejak kecil sudah menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena orang muslim perbuatan baiknya itu akan dicatat, akan diperhitungkan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang non-muslim. Orang non-muslim sebaik apapun dia, sedermawa pun dia sering nyumbang, berbuat baik, itu amal baiknya dicatat, tapi tidak menyebabkan dia memasuki surga Allah, karena dia nggak punya kunci, ya, nggak punya paspor, gitunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sibuklah kita karena kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur, Pak, hidup di akhir zaman yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi umat Nabi Daud, bukan menjadi umat Nabi Lut. Kalau kita menjadi umat Nabi Lut, apa yang terjadi? Homo semua kita nih. Ya, LGBT semua kita ini kalau kita menjadi umat Nabi Lut. Alhamdulillah, Pak. Ya orang di zaman sekarang aja banyak yang LGBT ya, ngikutin umat Nabi Lut. Kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad merupakan generasi terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dibanding umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa, kita umat terbaik, Pak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi oleh Allah.